Bab 951, Saudara Chang'an, ada sesuatu yang buruk. Raja Kera, Patriark Qiu Feng, Tian Feng dan Situlusu. Sekarang, jiwa mereka telah sepenuhnya dikendalikan oleh Lei Xiao. Kecepatan yang paling mengerikan meletus, dan dalam sekejap, ia mengejar dan membunuh pasukan Yu Heng. Mereka cepat. Tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Kekuatan dan cara seperti itu bahkan lebih menakutkan dan benar-benar kewalahan. Segera, mereka mengejar kapal perang pasukan Yu Heng. Di kapal perang itu, kultivator Yu Heng menatap orang di belakangnya dengan wajah pucat. Mereka ketakutan. Ups, mereka mengejar mereka. Lari, melarikan diri. Tingkatkan kecepatan kapal perang ke yang tercepat. Seorang kultivator Yu Heng berbicara dengan ngeri, dan suaranya penuh dengan kepanikan dan gemetar. Secara keseluruhan, betapa mengerikan semua ini. Namun, dalam menghadapi semua ini, terlalu sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Anda bahkan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Keputusasaan telah sepenuhnya menyelimuti mereka. Tidak peduli seberapa cepat kapal perang ini. Namun, itu sama sekali tidak sebanding dengan kecepatan satu Sun Wukong dan yang lainnya. Sun Wukong menatap kapal perang di depannya dengan dingin. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Segera setelah itu, tongkat emas berbentuk lingkaran muncul di tangannya. Sun Wukong mengayunkan tongkat emas itu. Suara, "Om." Dengarkan saja kekosongan itu bergetar. Tongkat emas berbentuk lingkaran itu berubah secara dramatis, seolah-olah mengandung kekuatan ilahi yang menembus langit dan bumi. Segera setelah itu, lingkaran emas itu menghantam kapal perang di depannya. Adapun kapal perang di depannya, dalam menghadapi semua ini, tentu saja tidak dapat dihentikan. Pada saat yang tiba-tiba ini, tongkat emas berbentuk lingkaran itu, dengan kekuatannya yang menghancurkan, menghantam kapal perang di depannya yang sedang berusaha melarikan diri dengan putus asa. Segera, kekuatan yang mengerikan itu disertai dengan suara keras, bang gemuruh. Seluruh kapal perang langsung hancur dengan cara ini. Adapun kultivator Yu Heng di kapal perang, tentu saja tidak ada yang selamat. Sun Wukong menatap semua ini tanpa ekspresi di wajahnya, dan ekspresinya tidak berubah. Singkirkan lingkaran emas itu, lalu tarik napas. Hal-hal menyeramkan terjadi. Saat Sun Wukong membuka mulutnya dan menarik napas, jiwa-jiwa langsung tersedot keluar dari kapal perang yang hancur. Aku melihat ekspresi para dewa dan jiwa itu, penuh kepanikan, ketakutan, keputusasaan, dan bahkan terpelintir bersama. Ditemani oleh tangan Sun Wukong, jiwa-jiwa suci ini semuanya telah berubah menjadi pil jiwa. Dengan lambaian tangan Sun Wukong, pil-pil jiwa ini dimasukkan ke dalam sakunya. Kemudian, Sun Wukong tidak berekspresi, dan leluhur Qiu Feng serta yang lainnya terus memburu pasukan Yu Heng. Singkatnya, untuk pasukan Yu Heng, meskipun mereka sudah berusaha melarikan diri, namun, itu pasti akan menjadi bencana bagi mereka. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan dapat melarikan diri dari bencana ini pada akhirnya. Singkatnya, dalam beberapa hari, akan ada sensasi besar di galaksi Yu Heng dan sisi Shenwang. Bintang kuno Tiongkok. Chen Chang'an mengagumi tarian A Miao yang anggun dan anggun. A Miao tersipu. Meskipun dia tidak pandai menari, dia tetap terlihat bagus saat menari. Namun, dia selalu sedikit malu dan tersipu. Chen Chang'an sedang memakan biji melon. Ah Miao, kamu tidak boleh begitu malu, tahu. Lihatlah para peri di Shenwang yang memiliki siaran langsung. Yang mana yang tidak terlalu mengharukan, dan sangat cantik sehingga membuat orang mabuk. Kamu tidak bisa melakukannya seperti ini. Jika kamu menari seperti ini lagi,
maka lebih baik aku menonton siaran langsung para wanita di Shenwang. Tuan muda, jangan, Miao akan bekerja keras. Miao, yang tersipu, Kuci. Yang itu bergerak, seolah-olah dia mengumpulkan keberaniannya, dan menarik napas dalam-dalam. Dia berpikir dalam hati, bukankah dia menari hanya untuk menunjukkan kepada putranya? Sekarang setelah aku memiliki kesempatan ini, bagaimana aku bisa membiarkan putranya pergi untuk melihat orang lain? Kamu harus bekerja keras. Kemudian, Emi mulai menari lagi. Sosok Miao sangat bagus, dengan kaki yang ramping dan panjang, dan pinggang kecil yang terekspos sangat seksi. Pada saat ini, setelah mengambil keputusan, postur menari Miao sangat berbeda dari sebelumnya. Itu memberi kesan bahwa itu seperti kupu-kupu yang menari terbang. Itu seperti anyaman rotan yang anggun. Pada saat ini, Miao sangat cantik. Dengan ritme, setiap gerakan halus dan alami, seperti teratai putih yang muncul dari air, anggun dan suci. Kadang-kadang dia mengangkat pergelangan tangannya dan menurunkan alisnya, kadang-kadang dia merentangkan tangannya dengan ringan, dan sebuah kipas kertas muncul di tangannya, yang dia lipat dan pegang, seolah-olah pena itu mengembara di sekitar naga dan melukis dansu. Untuk sementara waktu, Chen Chang'an tertarik dengan tarian Miao, dan bahkan sedikit terpana. Kucing ini baik-baik saja. Bukankah dia mengatakan dia tidak bisa menari? Sepertinya dia berbohong. Setelah beberapa saat, Miao selesai. Dia tersipu dan berdiri di halaman. Angin sepoi-sepoi meniup rambut emasnya, dan pakaiannya berkibar seperti peri. Dia berdiri di halaman, membentuk gambar yang indah, seakan menyatu dengan langit dan bumi. Setelah ragu-ragu sejenak, Miao bertanya, "Guru, apakah Miao menari dengan baik?" Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Chang'an dengan penuh harap. Chen Chang'an mengangguk dan tersenyum tipis. "Tarian yang bagus. Benar-benar berbeda dari yang kamu tari tadi, tetapi itu membuka mataku. Miao, kamu benar-benar tahu cara berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Awalnya, aku benar-benar mengira kamu tidak bisa menari." Miao tersipu, sebenarnya, tariannya hanya rata-rata. Tentu saja tidak demikian. Dalam beberapa hari terakhir, Miao sering melihat Chen Chang'an mengagumi wanita muda lain yang menari di Shenwang. Tentu saja, Miao diam-diam mengingatnya. Awalnya, tentu saja Miao tidak bisa menari. Bagaimana mungkin anak kucing yang tinggal di Dasamo tahu hal seperti itu? Namun, meskipun Miao tidak bisa, dia masih memiliki bakat ini. Demi Chen Chang'an, dia mulai belajar. Dan di sini, Miao masih memiliki bakat semacam ini dalam hal ini. Belajar dengan cepat. Lalu apa? Miao memanfaatkan fakta bahwa Chen Chang'an sedang menonton tarian para wanita muda di Shenwang hari ini. Dia kemudian berkata dengan sangat sengaja, "Tuan, saya juga bisa melakukan tarian ini." Ketika Chen Chang'an mendengar ini, dia bahkan lebih terkejut. "Bisakah anak kucing menari? Jadi bagaimana?" Dia meminta Miao Wu untuk menunjukkannya kepadanya. Benar saja, tarian ini membuat Chen Chang'an mengaguminya. Itu memang sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Chen Chang'an. Miao tersenyum tipis. Chen Chang'an berkata, "Ada tarian yang disebut Feng Luan Fei, di jaring dewa, maukah kamu?" Emi menggelengkan kepalanya. "Yang ini tidak akan. Tidak apa-apa, kembali dan pelajari dengan saksama di jaring dewa, lalu tunjukkan tariannya kepadaku." Tiba-tiba, Chen Chang'an sepertinya merasakan sesuatu, dan mengerutkan kening, selalu merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi. Di sebelahnya, Miao tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat ekspresi Chen Chang'an seperti ini.
Tuan, ada apa? Chen Chang'an bangkit, senyum di wajahnya memudar, dan dia melihat ke kejauhan. Dia membuka mulutnya. Ada sesuatu yang terjadi yang membuatku gelisah. Emi bertanya, Tuan muda, apakah Anda tahu apa yang terjadi? Chen Chang'an terdiam dan tidak berbicara. Dan sekarang, Zixin dan Ziyue datang dengan tergesa-gesa, dan ekspresi kedua wanita itu tampak berat. Saudara Chang'an, ada sesuatu. Bab 952, harap tenangkan saraf Anda, pertemuan meja bundar. Zixin dan Ziyue datang dengan tergesa-gesa. Chen Chang'an bahkan lebih gelisah. Sepertinya sesuatu benar-benar terjadi. Mata Chen Chang'an dalam, seperti laut dalam, dia menatap langsung ke Zixin dan Ziyue, dan berkata, "Apa yang terjadi, Zixin?" Wajah Ziyue sangat pucat. Ketika Ziyue melihat Chen Chang'an, dia tidak sabar untuk berbicara. Saudara Chang'an, berita itu kembali dari garis pertahanan iblis, dan orang-orang yang dikirim untuk mengejutkan pasukan Nanli telah menghadapi bahaya, dan sekarang hidup dan mati mereka tidak diketahui. Di antara mereka, termasuk 4 murid saudara Chang'an, juga ada di antara mereka. Chen Chang'an mengerutkan kening setelah mendengar ini. Mengenai berita yang didengarnya, Chen Chang'an sejujurnya tidak mengharapkannya sama sekali. Berbicara secara logis, kembali ketika iblis rubah menginterogasi Situ Elfsu, dia sudah tahu segalanya tentang pasukan Nanli. Jika ada serangan mendadak pada kelemahan pasukan Nanli pasti akan menderita kerugian besar. Di pihak pasukan Yu Heng, bahkan lebih aman, dan seharusnya tidak ada bahaya. Bagaimanapun, 3 pemimpin pasukan Nanli, Patriark Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfsu, semuanya telah menjadi pelayannya dan telah mematuhinya. Cukup untuk memastikan bahwa pihak Yu Heng tidak akan bisa dikalahkan oleh pasukan Nanli. Selain itu, Chen Chang'an tidak dapat memikirkan hal lain yang dapat membahayakan pasukan Yu Heng. Tampaknya mungkin ada beberapa variabel di dalamnya. Tentu saja, meskipun pasukan Yu Heng jatuh ke dalam bahaya, tetapi untuk murid-muridnya sendiri, Chen Chang'an tidak khawatir. Sebagai murid-muridnya, bagaimana mereka bisa mati begitu saja? Terlebih lagi, mereka masih memiliki banyak kartu penyelamat di tubuh mereka. Chen Chang'an bertanya kepada Zixin dan Ziyue. Berita yang dikirim kembali dari garis pertahanan iblis, apakah kalian tahu apa yang terjadi? Jalan hati ungu. Berita yang kembali sejak awal adalah bahwa pasukan Yu Heng, yang dipimpin oleh Putri Yao Yao dari Yaoxing, melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Nanli di awal, dan itu benar-benar memiliki efek yang ajaib. Bahkan di pihak Nanli, yang Anda lantik, Saudara Chang'an, 3 bidak catur gelap juga mulai bergerak. Perubahan yang tiba-tiba membuat pasukan Nanli kalah seperti gunung, dan aku hanya bisa melarikan diri. Kemudian, Putri Yao Yao memimpin pasukan untuk menyerang untuk menghancurkan seluruh pasukan Nanli. Namun, mereka tidak tahu persis apa yang terjadi. Selama pengejaran, mereka menghadapi bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah mereka telah menghadapi musuh besar. Tidak ada seorang pun yang menjadi lawan, kekuatan musuh besar itu benar-benar membuat pasukan Yu Heng kewalahan. Hampir tak terhentikan. Di sampingnya, ekspresi Ziyue sangat serius. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa kemunculan musuh yang tiba-tiba kemungkinan besar telah melampaui alam dewa sejati dan merupakan dewa suci dalam legenda. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Miao di sebelahnya juga mendengarnya dan tak pelak terkejut. Ternyata itu adalah Roh Kudus. Awalnya, Miao, anjing neraka, dan Chen Chang'an bertemu dengan mayat 6 dewa suci di altar 6 jalan. Bahkan setelah kematian,
Mayat para dewa suci itu mengandung kekuatan ilahi yang mengerikan yang hampir tidak dapat dilawan oleh siapapun. Adapun Chen Chang'an, yang dia kirimkan di awal adalah klon. Tanpa kecuali, klon Chen Chang'an juga dikalahkan. Seperti yang dapat Anda bayangkan, seberapa kuat roh-roh suci itu. Tanpa diduga, untuk menghadapi Yu Heng, Nanli mengirim sosok legendaris di tingkat Roh Kudus kali ini. Agaknya berita ini sekarang telah menyebar ke seluruh Yu Heng. Planet kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan lebih panik. Namun, orang-orang khawatir. Tetapi siapa yang bisa berdiri? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa galaksi Yu Heng itu besar? Juga cukup besar, ratusan juta makhluk, ribuan planet yang hidup. Namun, untuk berbicara tentang kekuatan tempur teratas, saya khawatir itu hanya puncak tahap akhir dewa sejati. Mungkin ada beberapa dewa kuno yang telah hidup selama bertahun-tahun. Mereka tertutup untuk berlatih, dan mereka sangat dekat dengan alam Roh Kudus. Namun, berapa banyak orang yang akhirnya mengambil langkah ini dan maju ke Roh Kudus? Tidak ada yang tahu. Hanya saja dari situasi saat ini, tidak pernah ada Roh Kudus. Bahkan galaksi Yu Heng sedang dalam bahaya saat ini. Jadi, di sisi galaksi Yu Heng, ada kemungkinan besar tidak ada Roh Kudus sama sekali. Bagaimanapun, ini tidak akan terjadi jika Roh Kudus hadir. Roh Kudus, cahaya dingin muncul di mata Chen Chang'an. Zixin, Ziyue, kalian semua teruslah mencari tahu tentang berita itu, perhatikan baik-baik gerakan Nanli. Yang terbaik adalah mengetahui seperti apa situasi terkini Hu Yaoyao dan yang lainnya sekarang. Jika itu benar-benar Roh Kudus, saya khawatir kali ini, pasukan Yu Heng saya khawatir akan ada kerugian besar di sini, dan hanya sedikit yang bisa melarikan diri. Sebelumnya, di altar 6 jalan, Chen Chang'an bertemu dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, ada pemahaman yang jelas tentang kekuatan Roh Kudus. Secara alami, Chen Chang'an tahu betapa kuatnya Roh Kudus. Bagaimanapun, Chen Chang'an juga membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dewa Sejati. Dewa Sejati yang terlambat, dan Roh Kudus, meskipun hanya berjarak satu langkah. Namun di antara keduanya, dapat dikatakan bahwa ada celah yang tidak dapat dijembatani. Bahkan jika itu adalah 100 dewa sejati yang terlambat, atau bahkan 1000 dewa sejati yang terlambat, saya khawatir mereka bukanlah musuh sepihak dari dewa suci. Itu benar, sekuat itu. Zixin ragu sejenak, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu kepada Chen Chang'an. Jalan Chen Chang'an. Apalagi, Saudara Chang'an, sekarang semua planet kehidupan utama Yu Heng berpikir bahwa Anda adalah orang kuat di alam Roh Kudus, yang paling kuat di galaksi Yu Heng, dan mereka semua ingin Anda berurusan dengan musuh yang dikirim oleh Nanli. Petik 2. Mereka semua merasa bahwa hanya Anda yang bisa menghadapinya, jadi izinkan saya menyampaikan berita itu kepada Anda. Saya tidak ingin mengganggu Saudara Chang'an. Chen Chang'an menyentuh kepala Zixin. Tidak ada, karena mereka meminta Anda untuk menyampaikannya, mereka pasti akan segera datang. Baiklah, para penguasa bintang dari planet-planet kehidupan utama, termasuk 10 planet kehidupan teratas, sudah menunggu putra mereka di luar bintang Tiongkok kuno. Biarkan mereka masuk. Ruang pertemuan yang luas. Ada meja bundar besar di dalamnya. Chen Chang'an duduk di tempat pertama dengan santai, dan di belakangnya berdiri Zixin, Ziyue, dan 3 putri Amiao. Di luar aula diskusi, seorang kultivator terkenal memiliki ekspresi serius dan memasukinya dengan pikiran yang berat. Di antara mereka semua kuat, dan kebanyakan dari mereka berada di alam dewa sejati, atau lebih lemah dari alam dewa sejati. Ketika mereka melihat Chen Chang'an, yang tentu saja duduk di baris pertama,
mereka tampak hormat. Saya tidak tahu mengapa, tetapi setelah bertemu Chen Chang'an, hati yang gelisah juga sedikit mereda. Tidak begitu khawatir lagi. Karena Anda di sini, semua orang akan duduk. Hari ini, mengenai musuh Nanli, saya akan mengadakan pertemuan meja bundar hari ini untuk membahas cara menghadapi musuh Nanli. Bab 953, si cantik rubah, pukul wajahnya. Para biksu yang hadir semuanya duduk di tempat duduk mereka. Bagaimanapun, mereka yang bisa tampil di sini semuanya adalah para ahli tingkat atas. Jadi, paksaan yang terpancar dari mereka juga mencengangkan. Jika orang biasa yang tinggal di aula konferensi ini, dia tidak akan mampu menahan tekanan ini sama sekali. Adapun Zixin, Ziyue dan Amiao merasa sedikit tertekan dan tidak nyaman, dan bahkan napas mereka menjadi sedikit berat. Chen Chang'an melihat ini, pikiran bergerak. Segera, paksaan mengerikan yang menyelimuti aula diskusi menghilang dalam sekejap dan berubah menjadi asap. Banyak biksu yang hadir semuanya menunjukkan ekspresi terkejut mereka. Terkejut, Chen Chang'an ini benar-benar kuat. Dia pasti Roh Kudus. Melihat Chen Chang'an lagi, itu membuat mereka semua merasa bahwa Chen Chang'an tidak terduga. Secara keseluruhan, semua orang yang hadir berpikir bahwa Chen Chang'an pasti kuat. Jika dia mengambil tindakan untuk menghadapi musuh besar yang dikirim oleh galaksi Nanli, dia pasti bisa mengatasinya. Bahkan beberapa biksu tampak sedikit bersemangat. Lalu mengapa galaksi Nanli menargetkan Yu Heng dan menduduki Yu Heng? Bukannya mau menindas galaksi Yu Heng, sama sekali tidak ada Roh Kudus. Tapi, galaksi Yu Heng mereka punya Roh Kudus. Hanya saja sebelumnya, dia sangat rendah hati. Sekarang, Roh Kudus Chen Chang'an ada di depan mereka. Kalau galaksi Nanli tahu, mereka pasti akan menyesal. Yang lebih penting, mereka semua tahu betul, Chen Chang'an punya cara yang menantang surga untuk menghidupkan kembali para ahli alam dewa sejati. Bahkan kalau Chen Chang'an tidak bertindak, mengandalkannya saja untuk menggunakan cara yang menantang surga semacam ini untuk menghadapi pasukan yang dikirim oleh galaksi Nanli akan membuat galaksi Nanli kesulitan menghadapinya. Di aula diskusi, semua orang duduk. Namun, ekspresi mereka masih sangat berat. Aula diskusi sangat sunyi, dan tidak ada yang bicara. Di aula diskusi ini, ada kesan bahwa Chen Chang'an, yang duduk di puncak meja bundar, tampaknya adalah penguasa dan pemimpin bawaan. Biarkan semua orang menyerah padanya. Melihat orang-orang sudah hampir datang, tidak ada yang akan memasuki aula konferensi lagi. Chen Chang'an memejamkan matanya. Seketika, terdengar suara ledakan yang keras. Pintu ruang konferensi terbanting menutup. Tatapan mata Chen Chang'an acuh tak acuh namun dalam, seperti langit berbintang yang tak berujung, dan tampak seperti lubang hitam, dengan daya tarik yang mengerikan. Hanya dengan melihat Chen Chang'an, itu memberi orang perasaan, seolah-olah jiwanya akan ditarik ke dalam dirinya, di mata itu. Ini mengerikan. Jadi, meja bundar Nuoda, para biksu yang kuat ini, bahkan jika mereka adalah penguasa di satu sisi, tidak ada dari mereka yang dapat melihat Chen Chang'an. Mereka semua menghindari tatapan Chen Chang'an. Zixin dan Ziyue, serta Amiao, memuja Chen Chang'an di dalam hati mereka dan memujanya tanpa henti. Hanya aura Chen Chang'an yang dapat menekan begitu banyak pria kuat. Dengan kata lain, sebelum meja bundar ini, para biksu yang datang ke sini hampir mewakili seluruh galaksi Yu Heng. Dan Chen Chang'an, hampir sendirian, menguasai seluruh galaksi Yu Heng. Tentu saja, Chen Chang'an memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimanapun juga, semua orang yang hadir berada di wilayahnya. Dia tidak terkalahkan. Oleh karena itu, wajar baginya untuk melihat galaksi Yu Heng sendirian.
Dong dong dong. Chen Chang'an meletakkan tangan kanannya di atas meja bundar, dan jari telunjuknya mengetuk meja bundar itu dengan berirama. Bahkan membuat semua kultivator di ruangan itu bernapas dengan ketukan jari telunjuk Chen Chang'an. Semua orang merasa ngeri. Chen Chang'an ini benar-benar menakutkan. Apakah ini kekuatan Roh Kudus? Mampu mengendalikan ritme pernapasan mereka dengan begitu mudah. Pada pertemuan meja bundar, para biksu yang hadir menjadi semakin hormat dan kagum kepada Chen Chang'an. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, Chen Chang'an berhenti berdetak dan berkata, "Pasukan Yu Heng yang dikirim dari Fox Xiaoyao mengalami kecelakaan, dan beritahu kami semua berita yang Anda ketahui." Seorang kultivator di tahap akhir Dewa Sejati berkata, "Dan orang ini adalah penguasa bintang dari bintang iblis, seorang wanita gemuk dan cantik." Dia berkata dengan hormat, "Anshen, menurut berita khusus dari Yao Yao, orang yang datang ke sini tampaknya adalah pemilik galaksi Nanli, Lei Xiao, adik laki-laki Raja Nanli. Bahkan jika kultivasi orang ini tidak berada di alam Roh Kudus, saya khawatir dia sangat dekat dengan alam Roh Kudus." Begitu dia muncul, dia dengan mudah mengalahkan Sun Wukong, serta 3 pria tahap akhir Anshen, yang kekuatannya tak tertandingi. Mendengarkan wanita gemuk dan cantik ini berbicara, semua orang di pertemuan meja bundar merasa sangat berat. Musuh yang begitu hebat. Yao Yao adalah pesan yang kembali kepadaku dalam perjalanan mundur bersama pasukan Yu Heng. Saat itu, pasukan Yu Heng telah menderita kerugian besar. Ribuan kapal perang hancur, dan semua orang mundur secara terpisah. Pada akhirnya, tidak ada berita yang kembali, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Selesai, wanita montok dan cantik itu menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa lagi. Saya sangat khawatir. Mengapa? Wanita montok dan cantik ini bernama si Cantik Rubah, dan dia adalah ibu dari si Rubah Yao Yao. Dia secara alami paling peduli dengan iblis Rubah. Si Cantik Rubah berkata, "Saya harap Yao Yao baik-baik saja." Setelah Chen Chang'an mendengar ini, ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Pada pertemuan meja bundar, secara alami ada keheningan yang mati, tidak ada yang berbicara, dan semua orang menunggu Chen Chang'an untuk berbicara. Pada saat yang sama, di mata mereka, itu juga penuh dengan harapan. Sekarang, mereka semua menunggu keputusan Chen Chang'an. Chen Chang'an membuka dan menutup matanya dan berkata dengan ringan, "Saya sudah tahu situasi umum tentang masalah ini. Orang yang dikirim oleh galaksi Nanli sangat kuat. Jika berada di alam Roh Kudus, jika tidak ada kekuatan yang setara di galaksi Yu Heng, mungkin hanya dia sendiri." Sapu Nanli. Seseorang mengepalkan tangan mereka, dengan enggan. "Tuan Anshen, bahwa Nanli benar-benar mengirim orang kuat di alam Roh Kudus, ini benar-benar melanggar aturan, Anda harus mendukung kami." "Ya, Tuan Anshen, di galaksi Yu Heng kami, tidak ada Roh Kudus lain kecuali Anda. Hanya Anda yang bisa menghadapi orang itu. Jika Anda mengambil tindakan, Tuan Anshen, Anda pasti akan bisa membuatnya terlihat bagus. Tembakan Tuan Anshen, tak terkalahkan, pasti akan membuat orang itu berputar-putar." Petik 2. Sekelompok orang marah. Pada saat yang sama, mereka memuji dan memuji Chen Chang'an, dan berharap Chen Chang'an bisa bergerak. Chen Chang'an, sejujurnya, mendengarkan pujian dan sanjungan dari orang banyak ini, bagaimanapun juga, orang-orang ini mewakili galaksi Yu Heng, Chen Chang'an pasti sedikit kewalahan, dan tentu saja sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya begitu banyak orang memuji dan memujinya. Meskipun demikian, namun, di permukaan,
Chen Chang'an masih acuh tak acuh dan tenang. Tentu saja, dia tidak bisa mengabaikannya. Bagaimanapun juga, beberapa muridnya masih berada di luar, hidup dan mati mereka tidak diketahui. Selain itu, Sun Wukong mengalami kecelakaan, dan 3 pelayannya, Patriark Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfzu juga mengalami kecelakaan. Berbicara secara logis, sekarang ketiga orang ini sudah menjadi orang-orangnya. Orang yang sebenarnya berurusan dengannya malah menamparkan wajahnya. Memikirkan hal ini, cahaya dingin melintas di mata Chen Chang'an. Itu membuat semua orang yang hadir merasa merinding dan gemetar. Chen Chang'an berkata, kursi ini telah membuat keputusan. Bab 954, selain kamu, apakah ada orang kuat Roh Kudus lainnya? Di meja bundar, semua orang menatap Chen Chang'an dengan penuh harap. Menunggu keputusan Chen Chang'an, kita bahkan bisa mengatakan, ini terkait dengan hidup dan mati seluruh galaksi Yuheng. Tatapan mata Chen Chang'an menyapu para kultivator yang hadir lagi. Karena bantuan galaksi Nanli adalah Roh Kudus, tidak sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Mendengar apa yang dikatakan Chen Chang'an, ini membuat orang-orang sangat bingung. Si cantik rubah menelan ludahnya, tidak sulit, Roh Kudus adalah keberadaan yang belum terpecahkan, Tuan Anshen. Ada biksu, untuk setiap planet kehidupan kita di galaksi Yuheng, ini hampir merupakan hal yang tidak dapat dipahami, tetapi bagi Tuan Anshen, dia adalah orang kuat di alam Roh Kudus, jadi itu pasti tidak sulit bagi Tuan Anshen. Terutama setelah melihat penampilan Chen Chang'an yang acuh tak acuh dan tenang. Membuat mereka merasa lebih tenang dan perlahan-lahan rileks. Mereka bahkan percaya bahwa selama Tuan Anshen bertindak sendiri, dia pasti akan mampu menghadapi Guntur, membalikkan keadaan, dan menyelamatkan galaksi Yuheng dari ketidakcocokan air dan api. Jalan Chen Chang'an, kursi ini akan mengirim seseorang ke garis pertahanan iblis untuk menghadapinya. Begitu kata-kata ini keluar, ada keributan di pertemuan meja bundar. Tuan Anshen, bukankah Anda sendiri yang pergi ke sana? Chen Chang'an berkata, apakah saya pernah mengatakan bahwa saya ingin pergi sendiri? Para kultivator yang hadir, satu persatu, menatap Chen Chang'an dengan tatapan kosong. Bagaimana ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Jika Chen Chang'an tidak pergi sendiri, dia akan mengirim seseorang. Mungkinkah orang-orang yang dia kirim mampu menghadapi Lei Xiao itu? Untuk mengetahui bahwa Lei Xiao adalah Roh Kudus. Kecuali orang yang dikirim juga merupakan orang kuat di alam Roh Kudus. Tetapi alam Roh Kudus adalah keberadaan yang legendaris, dan itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang memandang ke langit berbintang. Chen Chang'an adalah pusat kekuatan Roh Kudus di galaksi Yuheng, dan ini adalah keberuntungan mereka. Mereka tidak berpikir demikian, kecuali Chen Chang'an. Di galaksi Yuheng ini, ada pusat kekuatan alam suci lainnya. Bagaimanapun, orang kuat di alam Roh Kudus bukanlah kubis Cina di pinggir jalan. Mereka tidak percaya bahwa di sisi Chen Chang'an, kecuali bahwa dia sendiri adalah Roh Kudus. Ada yang lain juga, Roh Kudus. Ini sama sekali tidak mungkin. Hanya mendengarkannya saja membuat orang merasa seperti berfantasi, dan itu sangat tidak masuk akal. Seorang kultivator di tahap akhir dewa sejati tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Anshen, bukankah kau melakukannya sendiri? Orang yang dikirim dari galaksi Nanli adalah Roh Kudus. Selain kau, tidak ada orang lain yang menjadi lawannya. Wanita tua lainnya berkata, Tuan Anshen, kau harus pergi ke garis pertahanan iblis secara langsung untuk menyelesaikan masalah ini. Chen Chang'an mendengus dingin, biarkan aku pergi ke sana secara langsung. Medan tak terkalahkannya hanya meliputi bintang-bintang Tiongkok kuno.
Apa bedanya pergi ke garis pertahanan iblis secara langsung dan mengirimnya ke kematian? Tentu saja, dia juga dapat menggunakan Mirror Flower Suiwe untuk menghabiskan banyak poin Roh Kudus untuk memadatkan klon yang kuat untuk menghadapi Lei Xiao. Namun, akibatnya, itu melanggar persyaratan misi sistem. Bahkan lebih mustahil untuk menyelesaikan hadiah tugas dan meningkatkan versi sistem. Oleh karena itu, mustahil bagi Chen Chang'an untuk melakukannya sendiri. Para kultivator yang hadir, melihat Chen Chang'an tiba-tiba mendengus, mengira dia tidak senang. Juga sedikit takut, dia berkata dengan cepat, "Tuan Anshen, tolong maafkan aku. Itu hanya. Chen Chang'an langsung menyela. Apa maksudmu? Kursi ini jelas, tidak lebih dari sekadar khawatir bahwa orang-orang yang dikirim oleh kursi ini tidak akan mampu menghadapi orang-orang dari galaksi Nanli. Anda dapat yakin tentang ini." Begitu kata-kata ini keluar, hadirin terkejut. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan Anshen, selain Anda, apakah bintang kuno Huaxia juga memiliki pembangkit tenaga Roh Kudus?" Bab 955, kali ini, aku akan mengirim 3 iblis ke Nanli. Di bawah tatapan semua orang, Chen Chang'an menggelengkan kepalanya. Di bintang Tiongkok kuno, tidak ada orang kuat di alam Roh Kudus untuk saat ini. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang kecewa. Karena tidak ada orang kuat di alam Roh Kudus, bagaimana cara menghadapi musuh kuat galaksi Nanli? Mereka bahkan mengira Chen Chang'an gila, kalau tidak, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Jelas hanya dia yang bisa menghadapi Lei Xiao itu. Namun, Chen Chang'an tidak melakukan apa-apa, tetapi malah mengirim seseorang. Apakah itu terlalu sombong? Awalnya, mereka percaya pada Chen Chang'an dan memiliki kepercayaan penuh pada Chen Chang'an. Tetapi sekarang, tidak dapat dihindari bahwa dia tidak optimis. Seseorang masih tidak dapat menahan diri untuk berbicara dan menasihati. "Tuan Anshen, saya harap Anda berpikir 2 kali sebelum bertindak. Jika itu bukan Roh Kudus, bahkan mengirimnya tidak ada gunanya. Tuan Anshen, bagaimanapun juga, pihak lain adalah orang kuat di galaksi Nanli, jadi jangan ceroboh. Kecuali Tuan Anshen melakukannya sendiri, saya khawatir di mata Yu Heng, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Masalah ini menyangkut hidup dan mati Yu Heng. Saya mendesak Tuan Anshen untuk melakukannya sendiri." Petik 2. Pada pertemuan meja bundar, hampir semua orang membujuk Chen Chang'an. Di belakang Chen Chang'an, Zixin, Ziyue, dan A Miao. Mereka sangat tidak senang, meskipun ada banyak petinggi di meja bundar ini. Namun Zixin masih tidak takut dan berkata dengan dingin, "Karena saudara Chang'an mengatakan ini, itu pasti ada maksudnya. Dan karena kamu datang ke bintang kuno Huaxia untuk meminta bantuan saudara Chang'an, kamu harus percaya padanya." Ziyue mengangguk lurus di samping. "Itu benar, saat ini, kamu sama sekali tidak mempercayai saudara Chang'an. Saya percaya bahwa karena saudara Chang'an telah mengirim orang, dia pasti akan mampu menghadapi Roh Kudus dari galaksi Nanli." A Miao juga mengangguk dan setuju dengan Zixin dan Ziyue. Untuk sementara waktu, para kultivator yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam, sedikit malu, dan tidak tahu lagi harus berkata apa. Chen Chang'an mengetuk meja dengan jari telunjuknya secara berirama, dan tatapannya yang tenang menyapu semua orang yang hadir. "Kursi ini menyadari kekhawatiran kalian, tetapi tidak lebih dari sekadar khawatir bahwa orang-orang yang dikirim oleh kursi ini akan kembali dengan buruk. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian kalah? Kalian tidak perlu khawatir tentang ini. Meskipun konstelasi ini tidak memiliki Roh Kudus di bintang Tiongkok kuno, itu hanya sementara." Selesai.
Chen Chang'an menjentikkan jarinya. Segera setelah itu, di aula diskusi, 3 sosok tiba-tiba muncul. Ketiga sosok ini adalah 3 iblis yang melewati pengalaman terakhir dari Demon Godric. Tuo Baye, Sezini, dan Hong Yi. Mereka telah datang ke Huaxia Ancient Star. Namun karena Huaxia Ancient Star saat ini sangat berbeda dengan benua Kyushu di masa lalu. Oleh karena itu, meskipun mereka kembali ke bintang Tiongkok kuno, namun berpikir untuk kembali ke Gunung Feixian untuk sementara waktu masih belum cukup. Namun Huaxia Ancient Star adalah wilayah Chen Chang'an. Dengan satu pikiran, dia mengirim 3 iblis sejauh 108.000 mil ke tempat ini. Ketiga iblis itu telah mengalami Chen Chang'an yang tiba-tiba memindahkan mereka. Jadi, tidak mengherankan, ketika mereka muncul di depan Chen Chang'an, mereka melihat Chen Chang'an. Ketiga iblis itu sangat gembira. Sampai jumpa, Nak, Tuan, bawahan ini kembali. Nak, aku sangat merindukanmu. Tiba-tiba muncul di aula diskusi, para biksu yang hadir sedikit tercengang. Si cantik rubah melihat 3 iblis itu. Dia mengenal ketiga iblis itu, dan di Demon Godric, mereka adalah yang paling menonjol. Pada saat yang sama, si cantik rubah sudah tahu dari siluman rubah bahwa latar belakang ketiga siluman ini adalah bawahan Chen Chang'an. Tanpa diduga, mereka melewati ujian Demon Godric dengan begitu cepat dan datang ke bintang Tiongkok kuno, yang terbukti. Masa depan 3 iblis tidak terbatas. Melihat ketiga iblis itu, Chen Chang'an tersenyum dan mengangguk. Bagaimana hari-hari Yao Shenling? Tuo Baye tersenyum, tidak apa-apa. Tapi kami masih suka tinggal di sisi putra. Yah, basis kultivasi Anda telah dirasakan oleh kursi ini. Ini sangat bagus. Ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi sejak Anda pergi ke Demon Godric. Kemudian, Chen Chang'an menatap semua orang. Untuk menghadapi Nanli kali ini, saya akan mengirim mereka bertiga ke garis pertahanan iblis. Begitu kata-kata ini keluar, penonton menjadi gempar, dan semua orang tidak bisa mempercayainya. Adapun Tuo Baye, Sezini dan Hong Yi, mereka sedikit bingung dan tidak mengerti.